الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, monggo Pak Guru bisa dimulai untuk kajian majelis. Terima kasih. Saya minum dulu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, saya hormati kita Fadilul Mukarram Muhtaram Haji Amri, semoga diberi hayati, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Mustaqim Fadilul Mukarram Muhtaram Haji Budiman. Saya hormati orang tua saya Mukarram Muhtaram Haji Ispandi dan para bapak yang lain, yang semoga kita semua yang hadir yang duduk di majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah takdirkan kita di malam yang mulia ini hadir, duduk dan berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpul kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana kita masih membahas tentang bab berjamaah. Maaf, saya dari rapat TMI dari pagi. Terus selesai saya ngajar di Sawah Indah, terus kesini belum pulang. Ya, mau dimaklumi pakaiannya begini. Bisa dengan pilihan DMI kota. Malah penggantian. Ada penggantian. Ya income lagi jadi. Income lagi. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, silakan. Daripadanya ia berkata, telah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang buta. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Maka ia beri kelonggaran baginya. Tetapi setelah ia berpaling, hendak pergi, ia panggil dia lalu bertanya, adakah engkau dengar adzan untuk sholat? Ia jawab, ada, sabdanya. Kalau begitu, hendaklah engkau datang. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam satu riwayat, ini maksudnya Abu Hurairah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat didatengin oleh seorang laki-laki seorang laki-laki yang buta. Katakan bahwa laki-laki buta ini adalah Ibnu Ummi Maktum, salah satu sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin. Jadi Nabi itu punya muadzin 4 orang. Salah satunya adalah
Ibnu Umi Maktum. Ini sahabat yang buta. Namanya orang buta ya tidak tahu apa, tidak tahu arah, mana selatan mau timur, tidak tahu jalan juga. Tapi biasanya orang buta itu diberikan kelebihan lain oleh Allah. Walaupun matanya tidak bisa melihat, dia diberikan indera yang lain untuk bisa mengetahui di mana-mana dia berada. Saya pernah bonceng orang buta, bonceng. Karena itu adalah wilayah tempat dia keliling jualan kerupuk. Saya tanya, ini di mana? Dia bisa jawab tepat. Ternyata dia menggunakan indera penciuman. Jadi dia apa namanya itu bahasa Jawa niteni, ya, menandai tempat itu dengan apa? Dengan aroma. Kalau aroma ini tepat, aroma ini ya, dia di antara indera yang dia pakai penciuman. Biasanya dengan keterbatasan itu kan orang akhirnya memaksimalkan yang ada. Jadi menarik beliau itu. Ada kenalan orang buta. Dia buta, istrinya pun apa? Buta. Ya, walaupun suami istri buta itu, istrinya masak. Dia masak, ya dipilih kayak orang biasa. Dia nyapu juga. Ketika saya datang ke rumahnya, ya saya lihat di dapurnya itu ada sayur, ada tempe goreng, ada sambal. Saya nanya, ini yang masak siapa? Ini saya, Ustaz. Istrinya bisa masak. Saya mikir, saya aja yang buta nggak bisa masak begini nih. Ini yang buta malah apa? Bisa masak. Subhanallah. Jadi luar biasa. Jadi beliau menggunakan indera yang ada untuk kemudian menandai tempat-tempat dan sebagainya. Kalau dikasih duit dia tahu, Pak, 50.000, 100.000 tahu, padahal nggak lihat, tahu aja. Dia dengan rasa dia, dengan sentuhan. Ya, biasanya begitulah umpamanya. Suara azan itu lebih kenceng daripada kentongan atau kekedukan. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nah, Nabi kemudian mencabut rukhsah atau dispensasi kepada Ibnu Umi Maktum setelah tahu bahwa ternyata rumah dia nggak jauh-jauh aman. Karena rumahmu nggak jauh loh, ada denger loh. Berarti kamu tetap sholat ke masjid. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah, bahwa sholat jamaah itu wajib. Dalilnya ini. Dalilnya apa? Riwayat Ibnu Umi Maktum yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan standar siapa yang mendengar azan maka dia wajib datang sholat berjamaah ke masjid. Tapi menurut mazhab Syafi'i ya tetap sunnah muakkadah. Dan kalaupun ada dalil seperti ini, maka ini hanya sebagai petunjuk penguat bahwa memang sholat berjamaah itu sunnah muakkadah juga. Jadi Nabi kan mengatakan ya udah kalau kamu dengar ya kamu wajib. Maksudnya wajib itu kamu datang. Tapi kan tidak semua perintah Nabi itu kemudian menjadi apa? Wajib. Tidak. Bagaimana dalam Quran? Tidak semua perintah dalam Quran itu wajib. Secara umum perintah itu akan melahirkan hukum wajib. Secara umum larangan itu akan melahirkan hukum haram. Kan gitu secara umum. Nah,
Tapi bisa juga perintah itu tidak kemudian melahirkan hukum wajib, tapi sunnah, bahkan mubah. Begitupun haram, kata larangan itu tidak mesti menjadi haram, bisa makruh, bahkan pun menjadi mubah, tergantung konteksnya. Bisa dipahami ya? Jadi gitu. Baik, dari penjelasan ini mungkin ada yang ditambahkan atau ditanyakan yang bisa. Kita Ya. orang yang kita sama-sama kata-kata wajib sama, kira-kira nilai pahalanya lebih baik siapa? Sementara Kita apa yang waras? oh iya. Iya. Ya, kalau pahala berjamaah itu yang saya pahami, perbedaan pahala itu ditentukan oleh soft. Makin depan makin banyak pahala. Yang kedua ditentukan jumlah jamaah. Umpamanya ada musola agak jauh dari sini, jamaahnya cuma 10. Tapi Al-Mustaqim sebagai masjid jamaahnya 30. Maka lebih besar sholat di Al-Mustaqim yang jamaahnya berapa? 30. Dan seterusnya. Makin banyak jamaahnya makin besar. Ditentukan juga dengan pemahaman agama. Orang yang pemahaman agamanya bagus, maka pahalanya lebih besar dari pemahaman agamanya yang biasa-biasa saja. Dalilnya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, enggak sama antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Haji Budiman punya karyawan, antara yang punya skill dengan yang tidak kan beda gajinya, nggak mungkin sama. Punya ijazah S3 dengan SD kan beda gajinya. Karena tentu mereka dalam hal menangkap apa yang menjadi perintah kita kan berbeda. Itu pun dalam sholat berjamaah, antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan, dengan antara yang bodoh dengan yang alim, ya tentu beda pahala. Akan lebih besar orang yang alim. Yang selanjutnya yang membedakan adalah kondisi fisik. Orang yang sehat berjamaah dengan yang sakit berjamaah. Dalam konteks sakit yang masih ditoleransi untuk berangkat ke masjid ya. Bukan sakit kalau berangkat ke masjid lebih parah, maka enggak diperkenankan kalau ini. Maka tentu pahalanya lebih besar orang yang apa? Dalam keterbatasan itu dia sholat. Ya, apakah orang yang buta tadi dengan orang yang melek pahalanya lebih besar yang buta? Ya nanti variabel tadi dikumpulkan. Yang nggak buta ternyata alim kan, dengan sopnya terdepan, gitu kan? Di variabel mana yang lebih banyak? Nanti dihitung dari situ. Jadi tidak hanya satu variabel, sehat, sakit, cacat, sempurna tadi. Jadi nanti variabel mana yang lebih apa? Tapi dari segi konteks al-ajru pahala, jadi pahala itu ada kaidahnya, ada konsepnya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan ya bergantung dari tingkat kesulitan. Makin sulit, makin besar pahala. Loh, kesulitan sholat antara orang melek dengan orang buta, sulit mana, Pak? Nah, jika orang pahalanya dalam konteks itu lebih besar daripada orang yang apa? Melek, karena ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu ditentukan atas kadar apa? Kesulitan.
sulit makin besar. Jadi bisa dikatakan ya kalau perbandingannya hanya apple to apple tadi antara sehat dengan buta ya. Kita tanya lebih berat mana sholatnya orang buta, apalagi berangkat ke masjid orang buta dengan orang melek, ya tentu lebih berat orang buta. Dari variabel ini maka lebih besar orang buta. Tapi kan variabel nggak cukup ini. Ada variabel yang lain, tingkat kealiman, tingkat kekhusyuan dan sebagainya. Nanti kan dihitung dari variabel ini mana yang lebih dominan, apakah orang yang melek ataukah orang yang orang buta itu ternyata menang di butanya tapi kalah di ilmunya. Ya kan? Kalah di softnya, ini kalah di situ kan. Gitu ya. Yang saya paham. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas oleh para ulama terkait keimaman. Jadi ada orang waras, bukan orang waras, orang sempurna ya. Terus ada orang difabel. Ada orang yang hanya buta, tapi ada orang yang buta dan tuli. Pak. Udah buta, tuli. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau orang itu normal, nggak ada cacat fisik, nggak buta, maka dia boleh jadi imam, boleh jadi imam. Paham ya? Dia boleh jadi imam, boleh jadi imam. Saya boleh jadi imam, boleh jadi imam, karena nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu buta, itu masih bisa jadi makmum, bisa jadi apa? Makanya dalam sholat berjamaah, kenapa imam itu dianjurkan mengeraskan takbir intikal, takbir perubahan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dianjurkan keras mengucapkan, supaya kalau ada jamaah buta dia tahu pergerakan imam. Kenapa kita dianjurkan untuk menggerakkan tangan kita ketika kita berganti posisi? Dari Allahu Akbar kan mengangkat tangan sampai Allahu liman hamidah. Itu untuk memberikan tanda kepada orang yang budek. Ada orang budek tapi gak buta. Dia kan nggak dengar suara kan? Dia hanya bisa melihat isyarat. Makanya luar biasa Islam itu, ibadah sholat itu. Ada isyarat, ada suara. Isyarat itu untuk orang budek yang melek. Suara itu untuk orang yang buta tapi nggak budek. Terus ada masalah, kalau orangnya budek dan buta, wis budek, buta, repot ini Pak. Repot ini kalau ada orang kayak gini. Orang budek, buta. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar dengan baik. Maka kata para ulama, orang seperti ini nggak boleh jadi makmum. Para ulama nggak boleh jadi makmum. Lah repot. Gimana kalau jadi makmum? Ya kan? Dia nggak bisa melihat isyarat, dia juga tidak menangkap suara. Makanya orang budek dan orang buta nggak boleh jadi makmum. Kalau jadi imam boleh. Jadi imam boleh malahannya. Tapi kalau jadi makmum nggak boleh, karena dia tidak bisa mengetahui pergerakan imam. Loh, syarat wajibnya makmum itu kan mengetahui pergerakan imam. Boleh nggak umpama ini ada bangunan di atas, kemudian imam di bawah, makmum di atas? Para ulama mengatakan boleh, asal makmum tahu pergerakan imam. Saya pakai layar, saya ada masjid itu full Pak. Kan biasanya masjid itu kan di sini kosong bolong kan? Ini nggak full. Nah terus dari mana makmum atas tahu gerakan imam di bawah?
ternyata dari apa? Layar, ya, layar. Apa namanya layar? Ya, monitor. Iya, tidak monitor. Dan suaranya melalui apa? Sound. Makanya dengan catatan tidak sering terjadi pemadaman. Jangan sampai tengah-tengah sholat mati lah, makmum belak depan atas bingung nih ngapain imam nih. Dengan catatan gitu. Ya kalau di kota oke, kalau di desa kayaknya sering pemadaman. Di kota ya pemadaman kan, wah itu masalah itu. Jelas ya? Repot kan? Hah? Satu lagi. Silakan. Mungkin ini datang dari pengalaman saya. Iya. Sebagai guru, saya itu yang benar-benar berhadapan dengan orang tua mengajar. Yang saya pahami sudah sekian banyak, ada 5-6 anak kita yang sekolah di hari ya. Saya kan guru. Yang saya pahami pertama tingkat hafalannya itu kuat. Kemudian yang lain lagi feeling. Kalau tadi Pak Kiai kan perasaan, penciuman. Nah, yang saya lihat feeling. Saya lihat ketika dia jalan kemana saja hafal juga. Bawa tongkat nggak pernah kecebur got gitu. Orang yang di Bekasi itu jualan kerupuk kan nggak pernah di pinggir jalan kerupuk yang kecemplung got juga nggak pernah. Saya lihatnya dari feeling kuat, hafalan terutama. Karena rata-rata yang kita itu hafalannya kuat. Nah, diajarin ini nilainya akhirnya bagus-bagus ini. Bahkan anak yang buta saja itu jadi pegawai negeri, jadi guru sekarang. Ini bukan hanya murid saja, tadinya murid, sekarang jadi guru, mengajarin orang-orang yang nggak buta. Nah, dari situ, yang sekarang itu benar ada, dan itu suka ketemu. Udah lama begini nggak ketemu teman saya salaman dengan suara saya udah wah pandai nih kayak gitu. Langsung. Ingat di baunya itu tadi kan disampaikan. Baunya itu. Nah, ketika jadi guru, dia memang nggak pernah jadi imam. Kalau makmum ya. Tapi kalau doa disuruh doa bagus ya. Doa. Wah, ini hanya sebagai pengalaman. Karena saya langsung berhadapan dengan orang-orang kita. Ya. Jadi itu hanya sebagai gambaran. Terima kasih. Ya, saya itu dulu pernah tinggal di satu tempat yang mana di sampingnya itu ada SLB. Luar biasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Amri tadi, salah satu gurunya itu malah buta. Dia mengajarkan braille, tulisan braille. Kan ya setiap hari saya lihat beliau dari rumah ke SLB itu jalan kaki. Dan dia bagian ngajarin yang buta-buta. Dia nanti akan beda antara orang buta ngajarin orang buta dengan orang nggak buta ngajarin orang buta. Itu nanti mungkin hasilnya bisa beda ya, lebih cepat gitu. Karena dia benar-benar buta gitu kan, dan dia mengajari ini ya, mereka bisa membaca braille. Bahkan Quran sekarang ada yang braille juga. Jadi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, ya disebutkan dalam riwayat Nabi itu kalau berangkat perang otomatis kan Madinah kosong. Para sahabat-sahabat utama ikut.
dan yang sering dijadikan oleh Rasulullah itu ya pemimpin Madinah, bahkan menggantikan posisi beliau sebagai imam sholat itu Ibnu Umi Maktum tadi yang buta ini yang sering. Jadi kalau perang itu Ibnu Umi Maktum, karena perang kamu yang imamin sholat. Sehingga dari sinilah kemudian para ulama mengatakan boleh orang buta asal nggak budek. Nggak apa-apa, budek nggak apa-apa. Saya lagi, boleh orang buta ya, itu apa menjadi imam sholat. Ya, Pak. kalau dia plus budek yo nggak ada pilihan kecuali jadi imam. Makmum nggak boleh. Nggak boleh. Saya ulangi lagi, jadi salah kan. Jadi intinya imam buta itu boleh karena merujuk kepada Ibnu Umi Maktum. Kalau imam itu kalau orang buta itu jadi makmum, ya imam harus tahu bahwa ada orang apa? Buta, sehingga dia harus mengeraskan suara. Karena orang buta tidak tahu gerakan di depan rukuk, dia diem aja karena nggak tahu. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kalau disampaikan orang buta itu hafalannya kuat, ya memang banyak hafid buta. Kita ceng melek aja nggak hafal Quran. Orang buta ngapalin Quran. Terus bagaimana ngapalin Quran? Jadi saya tuh punya temen namanya Kiai Samsul, itu punya murid buta. Itu hafal Quran. Kalau dulu sebelum adanya tip recorder, jadi orang buta itu sekarang bisa main HP, Pak. Bisa WA. Sudah bisa sekarang karena ada HP yang memang khusus orang buta. Ada aplikasi khusus orang buta. Jadi dulu sebelum adanya tip recorder, orang buta itu akan mendengar bacaan gurunya yang diulang, kemudian dia mengulang. Yang delalah setelah dia mengulang dia nggak lupa. Kalau saya suruh mengulang berkali-kali, habis itu besoknya lupa. Sekarang saya ulang, saya baca, guru saya baca terus saya ngulang. Apa yang beliau baca saya ulang. Nanti mungkin saya hafal malam ini, besok subuh udah apa? Lupa. Mana yang lupa? Tapi orang buta ini Allah kasih kelebihan. Tapi yang namanya guru kan ada keterbatasan juga. Ngulang-ngulang ya capek juga. Akhirnya yang saya tahu, Samsul itu menyuruh muridnya ngerekam. Apa yang beliau baca direkam. Dia punya tape recorder. Tape itu yang di setel. Jadi bukan gurunya nggak kayak dulu ngulang harus berkali-kali. Ini cukup beberapa kali. Karena dulu nanti apa yang ya subhanallah, apa yang dia hafal itu benar-benar melekat kuat di. Ya mungkin itu adalah anugerah yang Allah berikan karena orang buta itu jarang melihat maksiat. Nggak pernah, malah bukan jarang, nggak pernah. Mana ada orang buta kemudian itu bisa melihat aurat perempuan. Jadi satu-satunya orang yang kalau melihat orang telanjang, ya, diantaranya bukan satu-satunya. Di antaranya orang yang kalau melihat orang telanjang nggak dosa itu ya orang buta. Ya. Ada orang buta, di depannya ada perempuan telanjang, dosa nggak, Pak? Ya nggak dosa, orang dia nggak lihat. Perempuannya juga nggak dosa, karena di depannya orang yang nggak. Jadi boleh saja perempuan itu pakai apa? You can see, bahkan telanjang sekalipun, asal dia berada di tengah-tengahnya orang apa? Buta. Jadi nggak masalah. Yang selanjutnya yang nggak dosa lihat orang telanjang kan orang gila, anak kecil yang belum ya belum balik ya belum ngerti. Anak saya umur 2 tahun, istri saya telanjang, umpamanya nggak dosa, orang nggak ngerti. Tapi kalau udah 20 tahun itu dosa, Pak. Orang udah ngerti 20 tahun. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, Ustaz. Tadi yang terkait masalah golongan orang yang sholat isya
sama sholat subuh yang tidak melaksanakannya padahal tidak ada betul tergolong orang munafik ya. Se-ekstrim itu Ustaz ya, bahwasanya ya apakah karena saking pentingnya sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah sehingga ya Allah menggolongkan bahwa orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak bisa sholat isya dan subuh seperti itu ya Ustaz ya. Tidak bisa, maksudnya ya tergolong karena tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat berjamaah tergolong orang yang munafik. Itu tanpa pertanyaannya tanpa kecuali dalam artian sesibuk apapun ya atau dalam kondisi macet itu gimana Ustaz? Ya. Jadi Nabi itu mengatakan afqalus sholati ala munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat apa? Subuh. Orang yang sholat isya dan sholat subuhnya tidak berjamaah disebut munafik, enggak begitu? Jadi di antara ciri orang itu, jadi gini, di zaman Nabi itu kan gini, zaman Nabi itu kan ada orang-orang munafik, orang-orang yang secara lisan mengatakan amantu billah, aslamtu, kan, aslamtu billah, aku beriman kepada Allah, Islam, menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah, kan. Mereka itu Islam dan imannya kan hanya lisan, tapi hatinya sebenarnya masih apa? Masih kafir. Nabi itu tidak mau menunjuk atau mengasih data bahwa munafik ini orang ini munafik, orang ini munafik, orang ini munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu adalah rahasia. Nabi tahu siapa-siapa mereka, tapi dirahasiakan. Dan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan ciri-ciri mereka. Tapi apakah yang kena ciri-ciri ini munafik? Ya nggak, belum tentu. Ini kan ciri-ciri, Mas. Kalau ciri-ciri itu kan belum tentu juga. Jadi Allah katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, seperti saya baca tadi. Di antara ciri orang munafik adalah mereka itu males-malesan dalam apa? Sholat. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad, sholat apa saja yang males-malesan mereka lakukan? Sholat subuh dan sholat apa? Kenapa? Karena yura'unan nas. Orang munafik itu kalau sholat, mereka hanya ingin mendapatkan pengakuan supaya mereka itu ya disebut orang muslim, orang mukmin. Tapi kan mereka itu menampakkan keislamannya kalau ada orang doang. Nggak ada orang, ya, maka mereka mengatakan inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Kami sebenarnya masih kafir, kami hanya pura-pura masuk Islam. Yang dimaksud munafik di situ. Ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan istilah munafik i'tiqadi. Munafik secara etika. Jadi orang yang munafik i'tiqadi itu mereka itu pada dasarnya kafir. Ada namanya munafik amali. Jadi secara amaliyah munafik, tapi secara i'tiqad dia Islam. Itu orang yang kalau bicara selalu bohong, kalau diberi amanat apa? Ya, kalau berjanji mengingkar, dan dia beraninya menikam dari belakang. Ada 4 ciri sebenarnya. Yang populer kan 3 ciri tadi. Ada yang keempat, mereka yang menikam orang dari belakang. Jadi kalau dari belakang berani, di depan senyum, kalau di belakang di depannya senyum-senyum ya Pak ya. Di belakangnya gini, itu namanya apa? Munafik. Tapi munafik amali. Jadi orang yang tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh berjamaah, kalau kita rujuk kepada mazhab Syafi'i ya tidak bisa digolongkan sebagai orang munafik. Karena memang sholat itu
sholat berjamaah itu kita sudah bahas terjadi khilafiyah di antara para ulama. 5 waktu sholat itu dikerjakan berjamaah, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang paling ringan sunnah apa? Muakkad. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang munafik itu isak subuhnya mereka males? Karena nggak kelihatan. Mana di sini kelihatan Pak, isak subuh. Pak Karno kelihatan. Ya kan, Pak Haji Supandi kelihatan. Ya sekarang, dulu kan nggak ada listrik. Di zaman Nabi, penerangan itu hanya dari cahaya api kecil itu yang pakai apa? Ada obor paling gede atau pakai apa? Iya. Napas. Ya itu ngelihat orang ya remeng-remeng nih. Ini Pak Haji Supandi atau siapa? Makanya para sahabat itu kalau sholat subuh itu nggak mengenal satu dengan yang lain, kecuali bersuara atau dikenal dari gerak langkahnya. Oh ini langkahnya Abu Bakar, langkahnya Umar nih, langkahnya Rasulullah. Tapi secara umum nggak saling tahu, di sampingnya siapa itu nggak tahu. Makanya orang munafik itu kan sholat subuh itu kan selesainya aja orang masih belum saling mengenal. Selesai sholat subuh belum saling mengenal. Ya coba aja Pak, waktu-waktu masjid itu sholat subuh mati semua lampunya. Kira-kira gimana? Saling tahu nggak? Siapa ini? Kalau nggak ngomong, nggak tahu kita. Ya kira-kira gambaran di zaman Nabi seperti ini. Ya remang-remang bisa melihat orang. Sehingga orang-orang munafik itu, apalagi Isya itu waktunya istirahat, subuh itu waktunya enak-enaknya apa? Tidur. Iya. Oh nggak ada kelihatan ini. Kalau nggak sholat pun juga nggak ada yang tahu. Mending nggak sholat. Tapi jangan tanya kalau duhur asar, mereka softnya paling depan. Orang munafik. Kalau duhur asar softnya paling depan. Orang munafik. Jadi orang yang tidak sholat subuh berjamaah atau tidak sholat isya berjamaah tidak bisa serta merta divonis menjadi apa? Munafik. Ciri-cirinya masuk ya Ustaz. Ya. Saya pernah baca sih katanya ada ayat tergolong lah ya. Tadi kalau kita sampaikan Iya. cirinya enggak dari sini. Munafik itu munafik ada dua kan? Munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau masuk ke munafik amali, maka munafik amali tidak membahas sholat. Dia hanya membahas 4 hal. Kalau berbicara dia bohong. Kalau berjanji dia mengingkari. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah itu tidak ada. Yang keempat, dia berbuat curang. Berbuat curang itu hanya berani dari belakang. Kalau orang Banyuwangi, Jawa Timur santet maunya, beraninya nyantet. Tonjok-tonjok kan nggak berani dari apa? Dari belakang. Nah, itu namanya munafik. Tapi kan nggak masuk kategori itu kan? Sholat itu kaitannya munafik i'tiqadi. Jadi itu dulu. Apakah ada sekarang orang munafik i'tiqadi? Hampir nggak ada. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam ada nggak? Nggak ada kepentingan. Kalau di zaman Nabi kan ada kepentingan. Kepentingan mereka apa mak? Pura-pura masuk Islam untuk menyelamatkan diri. Karena orang kafir waktu itu musuh Islam. Kafir kan mau ada dua, dhimmi, harbi. Kalau enggak kafir yang dilindungi oleh orang Islam adalah kafir yang dimusuhi oleh orang Islam. Kalau dia dhimmi, dia wajib bayar jizyah, pajak, upeti. Kalau dia harbi, ya dia dihabisi, dirampas semua miliknya. Orang munafik i'tiqadi itu
Di zaman Umar aja udah mulai jarang. Itu pun sisa-sisa di zaman Nabi. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang sih yang ada kafir apa? Amali. Apa? Munafik apa? Amali. Bukan munafik etikot. Kalau dulu yang terkenal Snokholger, orang Belanda, cerdas banget ya. Disekolahkan di Saudi. Dia belajar di Riyadh, mengganti nama menjadi Islam. Dia pura-pura belajar agama Islam, bahkan berpakaian Islam, bahkan terlihat sholat dia. Sholat, bahkan baca Quran. Dikatakan Snokholger itu hampir setengah Quran hafal dia. Bapak kalau baca tentang Profesor Wingsing, dari mana itu? Dia itu membuat ensiklopedia hadis. Orang Kristen bikin ensiklopedia hadis. Jadi dia membuat kumpulan kitab hadis. Mau nyari hadis apa aja di sini. Bahkan yang nulis kamus apa itu malah kamus Arab itu bukan orang Islam itu. Ya, bukan orang Islam. Pesantren kamus ini cium-ciumin dianggap baik Quran. Padahal yang nulis bukan apa? Tapi mereka tegas, saya bukan orang Islam, hanya ilmuwan aja. Tapi peneliti, di Amerika, Inggris banyak Pak, ahli tafsir tapi agamanya bukan Islam. Ahli tafsir itu dia tahu benar isi tafsir apapun dia bisa jelasin. Tafsir Marodi, Qurtubi, Jalalain, Mukasir, Al-Baghawi dan sebagainya, tahu dia. Dia tahu benar masing-masing penulis tafsir itu bagaimana. Tapi jadi kalau males sholat, nggak sholat, itu masuknya fasik. Maksudnya apa? Tapi kalau nggak sholat jamaah, kalau dia berlandaskan mazhab Syafi'i, maka dia tidak ada masalah dalam agama. Yo nggak bisa disebut munafik, yo nggak bisa disebut apa? Fasik. Cuman pahalanya dikit gitu. Karena dia tidak sholat apa? Berjamaah. Jadi kalau untuk konteks saat ini menggunakan hadis-hadis tentang yang tidak sholat isya dan berjamaah itu sebagai munafik, itu nanti kontraproduktif dengan yang dimaksud itu kan apa? Munafik itikadi, bukan munafik apa? Amali. Paham nggak munafik amali tadi? Jadi Nabi yang menyampaikan. Kalau itu koruptor itu termasuk munafik. Kalau mereka itu bohong dengan omongannya, iya. Terus dia mengingkari janji untuk tidak korupsi, ternyata korupsi, iya. Diberikan amanah menjadi pejabat untuk mengurus rakyat, dia melayani, udah jelas munafik. Udah munafik fasik. Kalau sampai dia membenarkan perbuatan korupsinya, kafir. Ya kan gitu. Orang kalau melakukan perbuatan maksiat, dia sadar itu maksiat, tapi tetap dia kerjakan, dia fasik. Dia fasik. Tapi kalau dia kemudian dengan berbagai macam dalil dia gunakan untuk membenarkan perbuatannya, bahwa apa yang saya lakukan itu benar, maka dia adalah kafir. Kalau sudah jelas itu haram, kemudian dia mengatakan ini halal, kafir udah itu. Orang mencuri, Pak, mau mencuri kan itu dosa. Kata siapa? Enggak dosa. Wah udah kafir udah itu. Kenapa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan.
menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu sudah jatuh kepada apa? Kafir. Benar-benar kafir itu, bukan kufur nikmat, bukan. Ada kafir aja dua kan? Kalau munafik tadi ada dua, kafir pun ada dua. Ada kafir hakiki, ada kufur nikmat. Kafir hakiki benar-benar kafir. Kalau kufur nikmat kan dia tidak mensyukuri nikmat. Wala in kafartum, nah, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Nah ini kafir hakiki benar. Kenapa Pak? Anda tetap zina. Oh, zina bagi saya nggak haram. Lo kafir dah. Kok Anda masih minum minuman keras Pak? Loh, nggak apa-apa kan cuma sedikit, halal loh. Ma aktaruhu haramun, faqaliluhu haramun. Nabi kan, apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram. Kayak saya bilang, ada yang pernah ngomong kayak gitu, Ustaz, saya minum yang dari Prancis itu Bukan apa Whisky. apa namanya? Whisky. Wine. Wine, guys. Gak pernah minum saya, cuma pernah lihat. Pernah lihat saya. Oh, bagus. Jadi ada yang, ya, ada orang ngomong saya, Ustaz, ini bagi saya kalau sedikit gak haram karena gak memabukkan. Yang kedua hanya untuk menghangatkan tubuh. Saya bilang kalau Anda mau minum, minum aja. Tapi Anda jangan sampai mengatakan ini halal. Anda harus mengakui ini halal. Harus. Sepertinya dosa. Anda cuma dosa. Kalaupun vonis fasik. Tapi kalau Anda sudah minum, menghalalkan, kafir. Begitu ya. Jadi apa namanya itu, kan Nabi pun kan begitu. Kalau kamu tetap mau melakukan aja, tapi siap-siap dengan konsekuensi. Gitu. Nabi kan mengatakan begitu. Ketika ada sahabat yang tetap ngeyel melakukan sesuatu kan. Di zaman Nabi ada larangan minuman keras, tapi ada yang ngeyel. Susah ya Rasul, saya udah alkoholik, sudah susah. Ya nggak masalah, tapi kalau kamu ketemu dalam kondisi minum, kamu dicambuk 40 kali. Bener. Apa namanya? Nuaiman contohnya, sahabat Nuaiman itu sahabat yang memang sebelum masuk Islam sudah alkoholik, sudah apa alkoholik? Iya, udah kalau kita apa namanya? Kecanduan. Udah susah. Orang kalau udah kecanduan kan susah. Akhirnya oleh Nabi ya nggak apa-apa. Kamu minum aja, tapi siap-siap dengan konsekuensi bener. Sering kempak ketangkep jadi cambuk bener 40 kali. Akhirnya dilepas, nggak lama ketangkep lagi. Juga susah alkoholik. Tapi alhamdulillah dengan doa Nabi, akhirnya dia benar-benar terlepas dari apa? Tapi setelah pasca Nabi, setelah di zaman sahabat siapa itu, kemudian dia benar-benar tobat. Ada sahabat itu yang gitu Pak, ya Rasul, semua laranganmu aku bisa tinggalkan, semua. Kau larang aku mencuri, oke, saya nggak bakal mencuri, bisa saya. Kau larang aku minuman keras, oke, saya bisa. Kau larang aku begini, bisa saya. Tapi kalau kau larang aku zina, berat. Aku itu asal lihat paha udah gak kuat. Nabi bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nabi bilang nggak apa-apa. Tapi coba kamu bayangkan, kalau engkau punya anak, terus anakmu dizinai orang. Terus kalau engkau punya istri, istrimu dizinai orang. Engkau punya ibu, ibumu dizinai orang. Apa yang kau lakukan? Aku bunuh semuanya itu. Berani-beraninya ganggu anakku, berani-beraninya ganggu istriku, berani-beraninya ganggu apa? Ibuku. Lo yang kamu zinai itu ya anaknya orang, yo kadang istrinya orang, ya pasti ibunya orang. Gimana perasaanmu kalau jadi anaknya dia, ibunya dia, jadi suaminya dia, atau jadi anak orang tuanya dia? Iya juga ya Rasulullah. Akhirnya berhenti dia. Tapi kan Nabi bilang ya, kalau kamu nggak bisa berhenti nggak masalah kan gitu. Yang penting orang itu tidak merubah keyakinannya bahwa itu haram jadi halal. Udah itu aja. Ya Pak, perkara tobat itu kan kadang orang perlu waktu juga Pak. Lo susah loh. Orang kalau sudah
maniak itu. Terbiasa itu. Susah Pak, nggak gampang. Akhirnya tobat itu kan ada yang memang langsung ada yang mungkin, tapi itu sangat jarang. Yang sering itu adalah little by little, sedikit demi apa? Sampai ya Allah, saya paham minum itu haram, saya paham ini dosa, tapi berikan saya waktu, kan gitu kan? Iya kan? Makanya saya anggap tempat rehabilitasi itu orangnya hebat-hebat, itu bisa merehab orang yang kecanduan narkoba kemudian apa? Berhenti. Tapi ya saya pernah dengar mereka nggak langsung 100% diberhentikan Pak. Ada yang masih Bertahap. dikasih, udah kamu tak kasih, tapi minumnya jangan setiap hari. Gitu Pak, nggak langsung masuk berhenti itu enggak gitu. Oh, kalau masuk langsung berhenti, oh teh kacau itu Pak. Bukannya sembuh malah bunuh diri dia. Tapi harus ada keyakinan bahwa yang dia lakukan itu berdosa. Kalau orang sadar yang dilakukan berdosa kan lama-lama dia merasa salah. An-nadbu, penyesalan. Penyesalan itulah yang nanti akan sedikit demi sedikit akan melepaskan dia dari ketergantungan. Yang paling penting bikin orang menyesal, kan orang mudah menyesal. Tapi kalau dia bangga, makanya nggak boleh bangga. Jadi dosa di atas dosa itu adalah bangga melakukan kemaksiatan. Oh, saya itu sudah 5 perempuan, malah bangga. Saya itu, kamu berapa? 1 botol, saya 1 krat. Oh, dosa di atas dosa itu. Udah mabuk, bangga lagi. Kamu cuma 1 botol, saya 3 botol, belum apa-apa. Begitu kan? Itu dosa di atas dosa ya. Dosa banget. Dosa kuadrat. Gitu Pak. Paham ya? Komisar situ sudah paham ya? Saya kira itu namanya itu ya, kafir gitu. Kalau menghalalkan apa yang Allah halalkan. Baik, jelas? Baik. Ada? Cukup? Semoga bermanfaat. Cara sih 3 hadis atau 4 hadis nih. Jadi yang 4 loncatan. Oh ya, udah saya balas tadi. Sudah saya bahas tadi. Dan sesuatu yang paling berat bagi orang munafik itu apa? Sholat Isya dan sholat apa? Subuh. Sudah saya jelaskan. Jadi itu saya ulangi lagi, itu jangan sampai hadis ini, makanya memahami hadis itu kita nggak boleh tekstual, harus kontekstual. Konteksnya satu apa? Si konteks itu berubah Pak. Teks nggak berubah teks. Dulu ya bacanya begitu, sekarang bacanya begitu. Nabi mengatakan begitu dulu, tapi konteksnya itu konteks yang berubah. Sehingga tidak bisa asal kita baca hadis kemudian langsung kita jadikan alat untuk memvonis. Nah itu paham ya? Wah itu susahnya memahami hadis di sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang hadis itu ya, teksnya ada tapi tidak makmul. Apa tidak makmul? Udah nggak kepake. Teksnya ada, tapi sudah nggak kepake. Kenapa? Karena konteksnya sudah nggak ada. Tadi saya bahas di Sawah Indah tentang Ihyaul Amwat. Apa Ihyaul Amwat? Menghidupkan tanah-tanah yang mati. Jadi Nabi bersabda, kalau ada tanah yang kosong, nggak ada yang pemiliknya, ya kan? Di situ banyak tanaman-tanaman, kalau kita babatin, maka kitalah pemilik tanah ini. Karena innal ardo ardullah. Innal ardo ardullah. Sesungguhnya bumi ini miliknya Tuhan semua. Iya. Ini buminya Allah ini. Lah, kalau orang itu tekstual pakai hadis itu, akhirnya mana ada tanah kosong, babat dia mana.
Oh, ini milik saya berdasarkan hadis Nabi. Itu kan zaman dulu ketika belum ada surat hak milik, belum ada SHM, SHG, surat hak guna, ada lagi surat hak pendirian bangunan. Dulu kan nggak ada, Pak. Sekarang ada. Jadi nggak bisa asal lihat, wah ini kayaknya nggak ada pemiliknya nih, dibuat berarti, terus dipatoki milik saya, nggak bisa. Jadi kan hadisnya ada teksnya, tapi sudah tidak bisa Pak, diaplikasikan. Paham ya? Nah gitu. Ada hadisnya, tapi nggak bisa Anda pakai Pak. Ini riwayat Bukhari, iya riwayat Bukhari, tapi konteksnya beda gitu. Kita ngeyel-ngeyelan nih. Oh ini soheh, iya soheh. Tahu kita soheh, asal Bukhari soheh. Tapi kan ya apa mungkin hadis ini kita praktekkan. Ini kan hadis dulu sebelum adanya istilahnya agraria belum ada. Paham ya? Jadi ya memang itulah kadang-kadang kenapa kitab itu perlu dikaji seperti ini. Karena apa yang kita baca dari teks itu maknanya belum tentu sesuai teks. Jadi antara tersirat dan tersurat itu kadang-kadang apa? Berbeda. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Dengan doa nanti dibaca oleh Kiai Jambi dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa muwaffiq ila dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم إنا نسألك أفضل العافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر ونسألك غنى علينا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا يا الله من سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تباركا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Terima kasih Pak Ustadz Duta dan Pak Ustadz Amri. Baik, kajian malam ini mari kita sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Pak Guru semuanya kita diberi kesehatan. Amin. Nanti masih bisa duduk bareng di majelis dan agama ini. Baik, kita akhiri pulang Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.